kenali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah paham, oh ini kehendaknya Allah itu seperti ini. Semua ujian ini hadirin untuk orang beriman untuk menguji sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah. Allah beri kepada kita Pak, kadang ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu. Enggak selesai-selesai kadang Pak. Ada saja. Hakikatnya hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menguji seberapa jauh ketergantungan kita kepada Allah. Seberapa jauh iman kita, seberapa jauh nilai taat kita akan terus bertanah atau tidak. Maka diberikan ujian-ujian itu, Pak. Dan semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak ujiannya. Karena ujian paling berat itu dihadapi para nabi, kemudian ba'dahu, kemudian setelah nabi para orang-orang alim, para orang soleh, dan setelahnya itu. Dan semisal-misalnya itu Pak. Jadi semakin taat pada Allah akan ada ujian. Maka bapak-bapak kalau semakin taat pada Allah banyak ujian. Nah ini sebagai ujian keimanan. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenali diri sendiri. Seberapa kemampuan kita taat, bagaimana ketika di dalam kita ada nafsu dan harus zuhud dan lain sebagainya. Nah ini nanti kalau 4 komponen itu kita sudah betul-betul mampu mengenalinya, insya Allah Pak, iman kita hidup di dunia sudah merasakan nikmatnya alam surga Pak. Nikmatnya surga itu nikmat hakiki, nikmat yang berada di dalam nilai ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam masjid, yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan bapak-bapak semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian setiap hari Rabu di Masjid Nurul Haq. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmatul taat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 pokok penting. Yang pertama adalah bagaimana Allah mendesain kehidupan dunia. Nah hadirin, ini sudah kita bahas sampai selesai. Kenapa kita bahas? Karena saat ini kita berada dalam hidup di alam dunia, di mana alam dunia ini memang benar-benar sebagai tempat, ini yang paling harus kita sadari betul, sebagai tempat mazra'atul akhirah, ladangnya, kebunnya, tempat kita bercocok tanam untuk kehidupan akhirat kita. Nah, dengan mempelajari keadaan dunia ini hadirin, maka kita nanti diharapkan agar
paham betul betapa kecilnya dunia dibandingkan akhirat. Karena kembali ke awal dulu Pak, Imam Ghazali itu memberikan nasihat bahwasanya ketika kita betul-betul mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kenali betul kehidupan dunia. Masalah kenikmatannya yang semu, durasi waktunya yang pendek, kulu syai' halikun, semua yang ada di dunia ini pasti akan rusak dan akan ada nilai titik puncaknya. Kemudian yang kedua, kenali kampung akhirat, betapa luar biasa dahsyatnya waktunya, temponya, nikmatnya, azabnya. Pokoknya keadaan akhirat itu jauh lebih luar biasa daripada kampung dunia. Yang ketiga, hadirin, kenali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah paham, oh ini kehendaknya Allah itu seperti ini. Semua ujian ini hadirin untuk orang beriman, untuk menguji sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah. Allah beri kepada kita Pak, kadang ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu. Enggak selesai-selesai kadang Pak. Ada saja. Hakikatnya hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menguji seberapa jauh ketergantungan kita kepada Allah. Seberapa jauh iman kita, seberapa jauh nilai taat kita akan terus bertahan atau tidak. Maka diberikan ujian-ujian itu, Pak. Dan semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak ujiannya. Karena ujian paling berat itu dihadapi para nabi, kemudian ba'dahu, kemudian setelah nabi para orang-orang alim, para orang soleh, dan setelahnya itu. Dan semisal-misalnya itu Pak. Jadi semakin taat pada Allah akan ada ujian. Maka bapak-bapak kalau semakin taat pada Allah banyak ujian. Nah ini sebagai ujian keimanan. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenali diri sendiri. Seberapa kemampuan kita taat, bagaimana ketika di dalam kita ada nafsu dan harus zuhud dan lain sebagainya. Nah ini nanti kalau 4 komponen itu kita sudah betul-betul mampu mengenalinya, insya Allah Pak, iman kita hidup di dunia sudah merasakan nikmatnya alam surga Pak. Nikmatnya surga itu nikmat hakiki, nikmat yang berada di dalam nilai ketaatan. Sholat subuh nikmat, sholat berjamaah nikmat, baca Al-Quran nikmat. Bahkan ketika dikatakan, Mas jenengan sholat di masjid berjamaah, jika dibandingkan dengan jalan-jalan nikmat yang mana Mas? Jangankan kok baru ke masjid, di masjid sholat jamaahnya Mas, baru mau ke masjid aja lebih nikmat daripada jalan-jalan. Wah seperti itu Pak misalkan. Nah, itu nanti kalau jenengan sudah merasakan nikmatnya iman. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita baru sampai pada alam dunia. Nah setelah kita kenali desain alam dunia seperti itu, betapa kecilnya alam dunia, besarnya kampung akhirat, dan betapa sementaranya kesusahan yang kadang kalau di dunia ini tidak ada pernah capek, tidak ada pernah selesainya. Kesibukan dunia itu kalau diturutin juga nggak akan pernah sampai selesainya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu satu sikap di dalam menaklukkannya. Apa sikap di dalam menaklukkannya? Yaitu munculnya rasa zuhud terhadap dunia dalam diri kita Pak. Jadi kita sendiri yang memanage, oh memang dunia seperti ini. Nampaknya indah, nampaknya baik, nampaknya bagus, dan nampaknya lezat. Kemudian hadirin, dunia itu juga memang menjanjikan sesuatu yang berkaitan dengan tipu muslihat, kenikmatan fata morgana. Nah kadang kita sering tertipu di situ. Nah bagaimana mensiasatinya? Terkadang hadirin yang dirahmati Allah, hidup di dunia ada yang membenci kita, ya kan? Terkadang ada yang menyukai kita, ya memang seperti itu. Terkadang kita sibuknya luar biasa, ya memang seperti itu. Nah makanya diperlukan sikap yang muncul dari dalam kita, kedewasaan diri kita untuk mensiasati, menaklukkan segala tetek bengek hidup di dunia. Nah kemarin kita sudah bahas, sikap itu adalah zuhud Pak. Zuhud di alam dunia ini. Nah zuhud itu ada berbagai macam tingkatan. Tingkatan yang pertama hadirin, azudu minal haram. Zuhud dari perkara yang haram. Ini saja Pak, kalau kita bisa menjalaninya, selamat insya Allah Pak dunia akhirat.
Pokoknya yang haram saya nggak mau. Kalau orang sudah nggak mau dengan perkara yang haram, selesai Pak. Mau dunia, mau akhirat, sukses Pak. Coba kita tengok hadirin, orang yang habis bangkrut, yang jatuh ke dalam jurang-jurang kehinaan, jurang-jurang kesengsaraan itu biasanya karena banyak melanggar perbuatan-perbuatan haram. Ya kan? Contoh misalkan, ekonomi sudah bagus, ya kan? Penghasilan sudah cukup bagus. Tertarik juga dengan judi, habis. Ya kan? Makan utang rentenir, habis. Apalagi Pak? Laki-laki karirnya bagus, hartanya banyak. Kemudian hadirin naudzubillah tersangkut masalah perzinaan, habis. Perempuan punya keluarga baik, bagus, selingkuh, zina, selesai keluarganya Pak. Kita dengan tetangga tadinya baik, bagus, tapi kadang karena kita sering ngomongin mereka, sering gibah mereka, dengan tetangga tahu, habis, jadi berantem lagi Pak. Pokoknya apapun di dunia ini Pak, kalau pengen selamat, kalau pengen jaya, kalau pengen bahagia, ini baru di dunianya Pak, apalagi nanti di akhirat. Zuhud di awal, di dasar ini kita jalani, yaitu takut dari perkara yang haram, baik perbuatan, perilaku maupun perkataan. Asal ini saja kuncinya, insya Allah sudah mulai selamat Pak. Nah kemudian hadirin, yang kedua, tingkatan zuhud yang kemudian kita tingkatkan atau kita upgrade naik adalah zuhud anil halal. Jadi zuhud dari perkara yang halal. Yang halal di depan mata ada depan kita saja Pak. Kita ngambil nggak berlebih-lebihan. Halal nggak berlebih-lebihan. Tidur itu halal Pak. Bukan nggak halal, tapi nggak berlebih-lebihan. Gitu loh. Ada jamnya sholat ya sholat, ada jamnya istirahat, ada jamnya bekerja. Bekerja itu juga halal, bahkan wajib. Tapi kalau overdosis bekerjanya Pak, ya habis juga Pak. Bahkan dalam kitab Tambil Ghafilin itu nasihat Imam Abu Hasan Samarqandi, idza arada thayyiban min kasbihi, jika kalian menginginkan baik dari mata pencarian kalian adalah yang ada 5 pokok, yang salah satunya itu jangan terlalu memaksakan anggota badanmu untuk terus bekerja. Karena apapun alasannya anggota badanmu juga punya hak untuk istirahat. Ini pentingnya Pak. Nasihat Imam Abu Hasan Samarqandi. Bekerja wajib, tapi mohon maaf, ada juga nilai batasnya di mana ketika badan kita memberikan satu isyarat, saya juga harus istirahat, gitu loh Pak. Nah ini hadirin tentang masalah zuhud. Yang kedua, zuhud yang ketiga, wah ini tingkatannya sudah luar biasa Pak. Tapi kita juga harus perlu belajar ini. Dia menghabiskan seluruh waktunya, sesaat saja tidak terlepas dari dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat saja, Pak. Segala aktivitasnya. Contoh misalkan Bapak bangun, begitu bangun jenengan bersyukur, alhamdulillah ya Allah telah Engkau bangunkan pada pagi hari ini, diberi keselamatan, diberi tetapnya iman Islam. Dah ingat pada Allah, Pak. Pikiran jenengan langsung ingin wudu kan gitu kan. Habis jenengan ke kamar mandi, buang air, bla bla bla, wudu. Dalam rangka apa? Ingin sholat berjamaah. Habis itu pakai baju. Ini kan ada kaitannya semua dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jangan pakai baju, pakai songkok, jalan sambil zikir nih, Pak. Sampai ke sini, Pak. Sholat. Habis sholat pengajian sampai ke pukul 6 kurang seperempat misalkan. Habis itu jenengan makan bersama. Silaturahmi. Sambil ngobrol. Nanti pulang jenengan sudah ada dalam keniatan untuk mengantar anak ke sekolah atau apa ke. Terus aktivitas-aktivitas ini didasarkan niat karena ini perintah Allah. Kita wajib memberikan nafkah, kita wajib. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melulu didasari hanya dengan kegiatan zikrullah. Tidak cuma itu, Pak. Tapi segala aktivitas kita didasarkan karena ingin menjalankan perintah Allah, mencari nafkah, berbuat baik kepada keluarga, menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga. Sebagai ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau jenengan sudah seperti itu niatnya setiap aktivitas didasarkan karena pengetahuan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah hadirin itu sudah termasuk perilaku di mana kita akan connect terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dari kalau sudah tingkatan ini Pak, luar biasa. Aktivitas apapun dalam diri, jiwa, hati, batin, dohir, dia sangkutkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Dan dia ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat saja dia tidak akan melakukan apapun, bahkan batiniahnya juga tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak orang yang jatuh cinta gitu loh Pak, digambarkan. Gimana sih orang jatuh cinta itu Pak? Masya Allah. Makan ingat dia, tidur ingat dia, ya kan gitu Pak ya. Dulu kita waktu masih ngebet-ngebetnya dengan calon istri itu, ya kan gitu Pak ya. Jangankan kok calon istri kita Pak ya kan. Kampung istri kita aja disebut, kita sudah gemetar Pak ya. Padahal kampungnya kan gitu Pak. Nah, ini hadirin yang kemarin kita bahas. Nah, gini. Sekarang apa sih keuntungan atau manfaat ketika kita bisa zuhud? Yang pertama berkaitan dengan nilai ibadah dulu Pak. Ini berkaitan dengan nilai ibadah. Ketika kita zuhud dari perkara dunia seperti itu, maka hadirin ibadah kita nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kan semakin tinggi Pak. Nilai ibadah kita. Karena nilai ibadah kita betul-betul hadirin hanya dan untuk karena Allah Subhanahu wa taala saja Pak. Ini hadirin yang luar biasanya di sini. Makanya Bapak begini Pak. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa makanya seorang ahli ibadah, ibadahnya ahli ibadah dibandingkan dengan makanya ahli ilmu, itu nilai ibadahnya lebih berat daripada orang yang sedang ibadah tadi. Jadi konsepnya gini, makanya orang ahli ilmu itu lebih bernilai ibadah daripada ibadahnya orang abid. Kok bisa Pak? Karena begini konsepnya. Ada seseorang yang ahli ibadah Pak, tapi dia tidak bisa lepas, tidak mampu menerapkan zuhud ini Pak dari dunia. Dia tidak menyadari betul-betul bahwa semua sudah diatur kok Pak. Jadi ketika dia sudah tidak sadar bahwa semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah dipastikan, keberuntungan sial dan apesnya itu juga dan selamatnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang hadirin mohon maaf, sholat dia gunakan untuk mencari dunia. Zikir dia, kemudian baca Al-Qur'an dia gunakan semuanya untuk kaitannya dengan dunia Pak. Apakah ini nggak boleh? Boleh, bukan nggak boleh Pak. Ada seseorang begini Pak, dia sholat duha. Habis sholat duha baca surat Al-Waqiah, ditanya, Mas, kenapa sama sholat duha? Kemana jenengan baca surat Al-Waqiah? Ini agar dagangan saya laris, agar saya dapat beli mobil. Itu boleh Pak, bukan nggak boleh, tapi nilainya rendah. Kenapa rendah? Karena kita tahu apapun yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara tadi. Jadi ibadah dia gunakan hanya untuk mencari sesuatu yang sementara gitu loh Pak maksudnya. Padahal ketika ibadah kita digunakan untuk tidak yang sementara ini, kita bisa mendapatkan yang jauh lebih dasar daripada ini Pak. Maka hadirin, nilai ibadahnya orang abid, orang bodoh karena ingin mengejar dunia, ya hanya dapat dunia ini. Sementara orang ahli ilmu yang sedang makan, ketika ditanya, Mas, sampean makan untuk apa? Saya makan agar nanti ketika duha saya makan agar ketika nanti bacaan Al-Quran saya tidak kelaparan dan saya kuat di situ. Karena saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap zat yang saya cintai. Bayangkan Pak, yang satu ibadahnya digunakan untuk mencari dunia, yang sifatnya sementara, yang sifatnya tidak banyak, yang sifatnya sedikit. Sementara yang sini makanya digunakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada alam dunia Pak, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya konsepnya ketika ada orang abid dengan orang alim ibadah, dengan orang alim, yang abid ibadah, yang alim makan, itu saja di hadapan Allah bisa bernilai lebih tinggi makanya daripada ibadahnya. Pasalnya apa? Ya tadi, bermula daripada niat yang benar, dan niat itu
didapatkan karena munculnya rasa zuhud. Yang halal aja dia batasin, Pak. Itu zuhud. Nah, kemudian hadirin, keuntungan zuhud yang lainnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita jadi lurus, Pak. Enggak terkontaminasi apa-apa. Jadi betul-betul fokus ibadah kita hanya mutlak karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, lurus, enggak ada tendensi apapun lagi, Pak. Ya gimana? Mau menggak-menggok, orang kita tahu kok. Saya nggak khawatir masalah rezeki, Pak Ustadz. Yang penting saya jalani, saya cari, Allah memerintahkan saya bekerja, ya harus bekerja. Saya nggak khawatir masalah rezeki, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang seperti itu, Pak. Coba kita bayangkan dulu, Pak. Kalau bapak-bapak yang sudah jauh di atas saya, Pak, mungkin penghasilannya sudah tidak seperti dulu, Pak. Karena bapak nggak menanggung lagi anak-anak sekolah, bapak nggak lagi menanggung biaya kehidupan mereka. Tapi orang-orang anak muda orang-orang tua yang masih muda nih, Pak, yang masih menanggung anak-anaknya sekolah, yang masih menanggung pembiayaan pendidikan anaknya, itu rezekinya jauh, Pak. Gitu loh. Itu seperti itu konsepnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sadar betul tentang desain dunia, orang yang sadar betul tentang kehidupan dunia, mampu memasukkan dirinya dalam kehidupan zuhud. Insya Allah hadirin, ibadahnya lurus, nggak mau lagi ditukar-tukar dengan hal yang sifatnya keduniawiaan. Sayang, Pak, kalau cuman ibadah saya tukar itu, Pak Ustadz. Oh, sementara kok, kan itu. Sayang, Pak, saya halal saja saya batasin. Loh, kenapa, Pak? Karena di halal itu ada hisab. Kalau yang haram azab, gitu loh, Pak. Perkara yang diharamkan kok dijalani azab, Pak. Dan hakikatnya, kalau dalam kitab Hidayah itu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menerangkan, seseorang yang berbuat maksiat, hakikatnya orang itu sedang tega terhadap badannya sendiri, sedang tega dengan ruhaniyahnya dia sendiri, karena dia sedang memasukkan badannya, dia sedang memasukkan ruhaniyahnya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya. Bapak makan barang haram misalkan, naudzubillah min dzalik, Pak. Itu hakikatnya jenengan sedang memasukkan diri jenengan dan mulut jenengan untuk diazab. Apa enggak kita berarti konyol sekali yang seperti itu, Pak? Ada seseorang diajak sholat enggak mau, yuk mas sholat. Ah, nanti aja Pak Ustadz. Nanti ini enggak mau sholat, Pak. Itu hakikatnya dirinya sedang tega terhadap dirinya sendiri, Pak. Karena dia sedang memasukkan dirinya ke dalam azab Allah. Nah, ini hadirin pentingnya zuhud itu. Adal istaqim fil ibadah. Luruslah dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Lurus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, ini yang poin penting sekali, Pak. Pentingnya zuhud dalam diri kita. Agar selamat dunia akhirat, Pak. Sudah, orang yang zuhud itu pasti selamat insya Allah, Pak. Karena yang haram nggak mau. Jangankan yang haram, Pak Ustadz, yang halal aja saya pahami betul, saya batasi betul, nggak saya ambil semua, apalagi yang haram. Orang mau celaka gimana, Pak? Nah, ini memang betul-betul luar biasanya di sini orang yang zuhud itu, Pak. Maka kalau bapak-bapak pengen selamat dunia akhirat, ya zuhud. Kalau sudah bisa mempraktekkan zuhud, insya Allah aman, Pak. Tapi kalau kita belum mau mempraktekkan sifat zuhud ini dalam kehidupan kita, ya mohon maaf, ibadah saja kadang kita bisa tergelincir. Kehidupan di dalam kantor juga bisa tergelincir, Pak. Zuhud. Dan itu yang tergelincir itu siapa saja? Bisa rakyat bisa ini dan lain sebagainya, bisa penguasa dan lain sebagainya. Nah, ini tiga hal yang menjadi tujuan utama di dalam hal yang berkaitan dengan pentingnya zuhud itu, Pak. Kalau kita balik dari yang paling dasar, orang yang zuhud insya Allah selamat dunia akhirat. Zuhud, Pak. Dan jenengan catat betul, Pak, zuhud ini. Sehingga nanti dalam prakteknya kita betul-betul motivasi hidup kita, kemudian spirit kesemangatan di dalam menjalani hidup ini adalah kezuhudan. Ini paling dasar sekali, Pak, zuhud. Zuhud dari perkara yang haram, zuhud dari perkara yang halal. Yang terakhir adalah zuhud dari waktu agar tidak sampai lepas waktu ini dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadirin, nanti kalau jenengan mau mempraktekkan zuhud minal halal itu, ya latihannya di puasa itu, Pak. Puasa itu kan begitu imsak, makan apapun yang halal boleh, tapi menjadi tidak boleh. Itu latihan zuhud betul itu, Pak. Jadi jangan diartikan zuhud itu, hadirin, Bapak kemudian pakai baju yang tambal-tambal. Enggak seperti itu juga, Pak, gitu loh. Itu gembel namanya kalau gitu, Pak. Bukan zuhud tapi gembel namanya, kan itu kan. Kemudian Bapak makan apa istilahnya kurang-kurang, nah itu ya enggak juga seperti itu gitu. Jadi zuhud itu, hadirin, adalah pola sikap cara dalam hidup di dunia ini bagi orang yang betul-betul menginginkan kehidupan alam akhirat. Tapi kalau masa pakan bagaimana? Nah begini, Pak, hadirin bapak-bapak, kalau bapak-bapak itu punya sarung, misalkan bapak itu punya sarung ada 8 atau berapa gitu, Pak, ya, dan masih bagus-bagus, Pak. Tapi kalau bapak cukup hanya dengan 3, ambil 3 saja, Pak. Yang 5 kasihkan orang, Pak. Itu jenengan contoh seperti itu. Kenapa, Pak? Karena jenengan akan, ketika suatu saat jenengan lagi nggak sholat, sarungnya dipakai orang itu lagi sholat, jenengan sudah dapat pahala. Konsepnya seperti itu. Dan lagian kalau kebanyakan pakaian di dalam rumah itu kan juga nggak bagus. Nah ini gitu, misalkan begitu. Yang halal saja jangan batasi seperti itu, gitu loh, Pak. Contohnya begitu. Saya itu punya batik, Pak Ustadz. Kalau kondangan itu, aduh, batik saya banyak. Berapa, Pak? Ada, Pak, kalau 10, Pak. Ya kan pentingnya cuma untuk kondangannya, udah bagikan aja, Pak, yang 5. Bapak pakai 5 daripada di rumah ngonggro. Siapa tahu dipakai orang dengan ibadah. Kadang kita ini kan pakaian yang terlalu banyak itu, ini contoh-contohnya aja, Pak. Itu malah menyengsarakan juga, Pak, gitu. Ini contoh. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi sifat zuhud itu begini, Pak. Ini konsep di dalam zuhud terhadap hal yang berkaitan harta duniawi. Dunia ini, hadirin, ada yang memang bisa dilakukan oleh orang lain, ada yang memang tidak bisa dilakukan oleh kita, dan ada yang bisa dilakukan oleh kita tapi tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini konsep dunia kan begitu juga, Pak. Tidak setiap orang bisa yang dikerjakan orang, kita harus bisa, enggak juga. Nah, kadang kita ini termotivasi oleh sebuah narasi kesemangatan yang salah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nggak juga, Pak. Saya dipaksa untuk nyangkul, nggak bisa, Pak. Itu. Padahal dulu saya petani dan saya coba mencapai petani. Tapi ketika sekarang, Pak, nyangkul 2-3 langkah aja udah capeknya luar biasa. Nah, memang bukan dunia saya di situ. Ada orang yang ditakdirkan memang sukses dengan jualan bakso. Kemudian kita mau ikut semua jualan bakso, semua, ya nggak bisa juga, Pak. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan sukses dengan menjadi ASN, ya sudah di situ. Nah, hadirin, ketika kita menyadari situ, maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengejar duniawi ini kita tidak akan rakus. Kalau kita pahami konsep seperti itu, Pak. Ini zuhud yang dalam prakteknya itu seperti itu, Pak. Kita harus menyadari tidak semua yang orang dikerjakan kita harus mengerjakan, enggak juga, Pak. Nah, kita harus bisa ada kedewasaan di dalam diri kita, sisi mana dunia yang akan kita jalani, dan sisi mana dunia yang harus kita dapatkan, dan sisi mana dunia yang enggak perlu kita harus dapatkan. Gitu loh, Pak. Nah, kalau sudah mulai sadar di situ, insya Allah mulai muncul benih-benih zuhud itu, Pak. Contoh misalkan begini, Pak. Bapak misalkan penghasilannya tidak terlalu banyak. Ya kita nggak usah paksakan diri untuk membeli mobil misalkan gitu. Walaupun keinginan kita pengen punya mobil. Karena banyak orang yang kemampuannya di situ standar, kemudian dipaksakan membeli mobil, hanya terjerat dalam angsuran bulanan, menyiksa diri. Nah, ini ada yang harus zuhud itu kita pahamkan. Ada beberapa perkara di dunia ini yang memang mungkin itu tidak akan bisa kita dapatkan. Daripada menyiksa diri di situ, lebih bagus kita kenali kemampuan kita sehingga tidak memaksakan dalam keinginan dunia itu. Ini contoh-contoh aja, Pak. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam segi mengumpulkan. Setelah terkumpul harta
setelah terkumpul apa yang kita inginkan Pak, kalau Bapak mau mempraktikkan zuhud, ingat untuk kemudian mendistribusikan, membagikan, untuk berbuat, untuk menolong orang, akan muncul zuhudnya Pak. Jadi memang gemar menolong sekali. Islam tidak melarang orang kaya Pak. Silahkan, Hasan al-Basri itu ulama sufi, ahli ma'rifatullah, waliullah, kaya raya loh Pak. Tapi kekayaannya tidak membutakan hatinya, kekayaannya tidak membutakan dirinya. Makanya setelah jenengan nanti memanage seberapa banyak dunia yang ingin saya ambil, yang ingin saya upayakan, setelah terkumpul hadirin, jenengan distribusikan, jenengan bagikan. Terus Pak, itu malah akan jadi sumur Pak. Airnya akan habis-habis gitu istilahnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, bagaimana agar kita ini mampu melakukan itu Pak? Mengejar dunia ini tidak terlalu tinggi, kemudian setelah terkumpulkan kita mampu membagi. Bagaimana agar muncul dua sifat itu dalam praktek zuhudnya dunia ini Pak? Harus ada keinginan bahwa di dalam dirinya itu dunia ini memang tidak mau dia nikmati keseluruhannya di dalam pemuasan nafsunya Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tarkul nafsu anid dunya fil qalbi. Jadi hatinya itu, konsep yang mudahnya itu gini Pak, ada satu doa, ya Allah jadikanlah dunia ini hanya ada dalam tangan saja, jangan kau masukkan dalam hatiku. Jadi di dalam hatinya ini keinginan-keinginan duniawi ini hadirin, dia memang tidak fokus di situ. Yang saya inginkan dunia itu untuk akhirat, bukan saya untuk hamba dunia, enggak. Tapi bukan berarti enggak mau kerja Pak. Ya kerjanya kenceng, kemudian dia juga disiplin. Begitu kumpul hadirin, dia bagikan tuh. Mas sampean tuh aneh, ngumpul-ngumpulin habis kumpul dibagi-bagikan. Loh ya, karena memang saya enggak menginginkan ini, yang saya inginkan kan akhirat Mas. Nah gitu loh Pak, kurang lebihnya begitu. Nah, itu bagi yang sukses. Nah, bagi yang pas-pasan gimana? Kayak seperti kita misalkan, itu yang pas-pasan hadirin hadirat Allah, dia tidak akan menyesal. Bahkan dia sangat bersyukur. Kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepemilikan harta dunia yang sedikit, Pak, bersyukur, yakin syukur sekali, Pak. Karena hisab kita akan semakin pendek loh, Pak. Bapak nggak akan mungkin dihisab mobil karena Bapak nggak punya mobil. Makanya kita masih punya waktu panjang, kemudian punya ruang dalam batin itu yang sangat luas untuk tidak disibukkan dengan urusan dunia, untuk disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau sudah jenengan berada di level ini malah senang sekali, Pak. Dan Anda akan menikmati hidup itu dengan adanya ekonomi apa saja, rezeki apa saja, nikmat terus, Pak. Karena keinginan dunia sudah nggak ada, nggak disibukkan dengan dunia, Pak. Wah, luar biasa. Ada orang yang dengan satu jas itu nggak cukup, Pak. Dia punya pakaian itu jasnya aja ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Dadek bengek. Karena ini untuk pertemuan ini, pertemuan ini, pertemuan ini. Sementara kita ini, Pak, kadang satu jas aja nggak kepake, gitu loh, Pak. Ya kan? Ya kan mudah enak tuh, Pak, kayak gitu. Ini contoh. Masalah pakaian, masalah makan juga begitu, Pak. Sampai tua seperti ini, Pak, kita ini masih, mohon maaf, lidah internasional, ya kan itu. Tahu Pak lidah internasional itu? Makan rendang oke, makan gudeg oke, gitu loh Pak. Makan rendang yes, makan opor juga oke, makan gudeg yang manis oke, nikmat semua, Pak. Itu namanya lidah internasional itu, Pak. Itu kalau jenengan masih dikaruniai nikmat seperti itu, wah, Masya Allah, Pak. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena kita pikirannya nggak terlalu banyak, nggak stres-stres amat gitu loh. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan bagaimana mensiasati kehidupan dunia ini dengan zuhud, Pak. Nah, tujuan zuhud itu hadirin, yang pertama adalah ibadah kita nilainya tinggi, Pak. Yang kedua hadirin, agar kita ini bisa lurus dalam taat kepada Allah. Yang ketiga hadirin, agar kita selamat dari hidup dunia maupun akhirat apabila munculnya rasa zuhud dalam kehidupan kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, prakteknya zuhud itu, Pak,
Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari dunia ini nggak usah terlalu dipaksakan. Ada memang yang sudah akan kita dapatkan, tapi ada yang memang kita upayakan apapun nggak akan kita dapatkan. Kita harus menyadari itu. Tidak setiap yang orang lakukan harus bisa, kita harus bisa juga, enggak juga Pak. Ada kalanya mereka bisa, kita nggak bisa. Ada kalanya kita bisa, mereka nggak bisa. Harus begitu. Dan ini harus disadari bahwa ada manajemen batin, manajemen pemikiran tentang seberapa banyak dunia yang harus kita cari. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang kita cari itu sudah terkumpul Pak, kita mampu membagikan. Jadi memang betul-betul mampu menyadari nanti terlalu banyak hisab kalau saya terlalu banyak memiliki, gitu loh Pak, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya itu keinginan-keinginan dunia sudah mulai redup Pak, sudah mulai bisa ditaklukkan, menaklukkan keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau kita sudah mempunyai praktek di lapangan dalam membangun zuhud itu seperti itu, insya Allah Pak, praktek zuhud dalam hidup akan kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita terhadap dunia juga masih rakus Pak, meskipun sudah tua tapi dengan urusan dunia itu ya Allah kadang nggak cukup-cukup Pak. Kemudian sudah terkumpul karena merasa itu hasil jerih payahnya, bakhilnya luar biasa. Nah kemudian yang ketiga Pak, nah memang urusan berbagi ini beda-beda Pak. Kalau pedagang itu biasanya berbaginya dengan duit Pak. Tapi kalau mau berbagi barang dagangannya, waduh Pak, itu agak susah. Tapi kalau petani Pak, itu berbaginya malah justru dengan barang dagangannya para pedagang, kan itu Pak ya. Dia kalau mau berbagi duit, wah agak berat Pak. Tapi kalau mau berbagi makanan, hasil kebun, wah ringan sekali Pak. Yang terakhir hadirin, keinginan-keinginan dunia ini hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah mulai dikosongkan dalam diri kita. Kalau kita dalam diri kita sudah mulai kosong dari keinginan dunia, insya Allah Pak, kita akan mampu mempraktekkan zuhud tersebut. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dulu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana kita membangun karakter, membangun watak, membangun kebiasaan yang dalam kehidupan nyata nanti kita bisa mempraktekkan berada dalam lingkup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mampu mengerjakannya, kita mampu mempraktekannya, sehingga pelan-pelan saja Pak. Mulailah dari perkara haram, mulailah dari perkara haram kita jauhi, kemudian yang halal mulai kita kendalikan, barang yang kita sudah dapatkan kita bisa mulai berbagi dan lain sebagainya Pak. Nah jenengan nanti lama-lama motivasinya nanti insya Allah Pak. Nah kalau saya Pak sebagai penutup ini, saya selalu ingat terhadap hisab aja Pak. Saya nggak mau hisab saya terlalu panjang, itu aja Pak. Jadi Bapak juga begitu, kalau mau mempraktekkan zuhud itu biasanya lebih mudah kalau ingat hisab. Hisab itu semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak jabatan yang kita buat, yang kita dapatkan, semakin banyak interaksi sosialnya, akan semakin panjang hisabnya. Nah, saya akan selalu ingat itu, wah nggak maulah itu nanti memperpanjang hisab saya. Nah, ketika seperti itu Pak, jangan akan aman Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah next time-nya minggu depan kita sudah akan membahas bagaimana kita menghadapi hambatan yang kedua, yang dari eksternal, yaitu al-kholqu, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi berinteraksi sosial, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berkeluarga, baik dalam bekerja. Insya Allah nanti kita bahas. Jangan sampai hadirin ketika kita sudah mengenal makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menjadi hambatan bagi kita di dalam taat kepada Allah. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.